Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Sungguh aku tidak pernah membayangkan sebelumnya, kalau ternyata bersenang-senang dengan pria yang lebih tua, itu jauh lebih mengasyikkan dibandingkan ketika dengan suamiku yang usianya sepantaran. Apalagi pria itu sudah cukup lama tidak pernah mengerjakannya tugas negara dikarenakan pria itu seorang duda. Sehingga semangat kreatifnya jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan suamiku yang terkadang dalam seminggu dapat lowongan kerja dariku minimal 2 kali. Pria yang aku maksudkan ini tidak lain dan tidak bukan adalah ayah kandung dari suamiku sendiri alias ayah mertuaku. Bagaimanakah awal mulanya kisah kasihku dengan ayah mertuaku itu terjalin? Jangan skip, ayo kita lanjut. Perkenalkan, namaku Vera, usia 23 tahun dan suamiku bernama Kiki, berusia 25 tahun. Karena kami berdua sama-sama bekerja, sehingga kami berdua memutuskan untuk menitipkan putra kami berdua itu setiap harinya pada ayah mertuaku atau kakeknya. Biasanya putraku itu pagi-pagi sekali aku antar ke sekolahannya, dan siang harinya putraku itu dijemput oleh kakeknya. Dan pada sore harinya, sepulang aku dari tempat kerjaku, aku langsung menjemputnya dari rumah ayah mertuaku itu. Aku, suamiku dan putraku itu memang tinggal berbeda rumah dengan ayah mertuaku, akan tetapi masih dalam satu kota. Bagi putra sematawayangku, memang ayah mertuaku itu adalah kakeknya. Tetapi jangan berpikir kalau ayah mertuaku itu sudah kakek-kakek ya. Di mataku, ayah mertuaku itu terlihat kalau dia masih nampak kling di usianya yang sudah memasuki usia senja, yaitu di 50 tahunan. Beliau bernama Pak Rudi. Ayah mertuaku itu sudah cukup lama hidup sendiri tanpa seorang istri alias menduda karena istrinya telah dipanggil Yang Maha Kuasa beberapa tahun yang lalu. Dan inilah awal dari kisah yang aku alami bersama dengan ayah mertuaku itu. Suatu hari ketika aku sehabis mengantarkan putraku ke sekolahannya pada pagi itu, selanjutnya aku menyempatkan diri untuk mampir ke rumah ayah mertuaku dengan tujuan akan memberikan uang belanja dan juga uang jajan untuk putraku. Memang sudah seperti biasanya kalau di setiap awal bulannya, aku dan suamiku memberikan uang itu kepada ayah mertua. Pada hari itu, di saat aku datang ke rumah ayah mertuaku, suasana rumah sudah cukup sepi. Satu orang iparku yang masih bujangan sepertinya sudah berangkat kerja, sehingga pada waktu aku sampai di rumah ayah mertuaku, yang ada hanyalah ayah mertuaku saja. Perlahan aku ketuk pintu rumahnya, akan tetapi tidak ada yang menyahut ketukan dan ucapan salamku. Tetapi ketika aku mencoba membuka pintunya, ternyata tidak terkunci. Sehingga aku pun memutuskan untuk langsung masuk saja ke dalam rumah itu. Apalagi pada saat itu, aku memang sedang begitu ingin untuk segera pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil. Karena saking kepengennya buang air kecil itu, aku pun memutuskan untuk langsung saja melangkahkan kakiku menuju ke kamar mandi. Sesampainya di depan pintu kamar mandi itu, segera saja aku dorong pintunya. Lagi-lagi, pintu kamar mandi itu dengan mudahnya aku buka. Artinya tidak terkunci, dan itu berarti juga sedang tidak ada orang di dalam kamar mandi itu. Itulah prediksiku di kala itu. Setelah pintu kamar mandi itu terbuka, tanpa tengok kiri dan kanan lagi, aku pun langsung berjongkok untuk menyelesaikan hajatku di pagi itu. Akan tetapi, alangkah terkejutnya aku
ketika selesai buang hajatku itu. Karena pada saat aku berbalik dan bermaksud untuk mencucinya, ternyata di depanku sudah berdiri ayah mertuaku yang terlihat mematung melihat kondisiku yang seperti itu. Dan aku yakin banget kalau dengan berbaliknya, aku itu tentunya ayah mertuaku langsung mendapatkan suguhan pemandangan panorama pagi nan indah tiada tandingannya. Sedangkan pada saat itu, ayah mertuaku sepertinya tengah mandi dan belum selesai. Mungkin pada waktu mendengar langkah kakiku yang menuju ke arah kamar mandinya itu, dia berhenti sejenak dalam kegiatan mandinya. Sehingga di pagi yang begitu cerah itu, baik aku maupun ayah mertuaku tentunya sama-sama mendapatkan suguhan pemandangan yang sangatlah indah. Dengan sama-sama tertegun, akhirnya malahan membuat kami berdua sampai tidak tersadarkan untuk menutupinya. Sungguh tidak aku sangka-sangka, karena tiba-tiba saja ayah mertuaku melangkah mendekatiku dan langsung berusaha untuk membuatku semakin terbawa dalam suasana yang begitu romantis itu. Dan sungguh tidak aku sangka, kalau beberapa saat kemudian aku pun tahu-tahu sudah memberikan sambutan kerja kreatif dengan tidak kalah bersemangatnya. Ayah mertuaku yang memang banyak berpengalaman makan asam garam untuk masalah yang seperti itu pun tentunya spontan saja membuatku semakin mengawang-awang. Karena pada saat itu, aku sungguh merasakan betapa berbedanya efek dari apa yang dikerjakan oleh ayah mertuaku di kala itu. Dan menurutku apa yang dikerjakan oleh ayah mertuaku itu jauh lebih menyenangkan dibandingkan pada saat aku mengerjakannya dengan suamiku. Karena aku tidak mau membuat ayah mertuaku itu kecewa dengan pengalaman yang aku miliki, aku pun berusaha untuk bisa mengimbangi pekerjaannya. Semakin lama kami berdua pun semakin mempunyai semangat kreatif untuk melanjutkannya ke tahap yang jauh lebih menyenangkan. Beberapa lama kemudian, dengan perlahan ayah mertuaku berusaha untuk menuntunku. Rupa-rupanya ayah mertuaku mengajakku untuk beranjak dari kamar mandi itu. Tanpa memisahkan diri dariku, ayah mertuaku membawaku menuju ke ruangan yang tidak begitu jauh dari kamar mandi itu. Sesampainya di kamarnya, aku dengan posisi kerjaan sedemikian rupa dengan perlahan. "Vera sayang, sudah lama sekali ayah tidak mendapatkan pekerjaan kreatif yang beginian," ucapnya lirih. "Iya ayah, Vera tahu itu. Oleh karenanya hari ini aku ada di sini untuk ayah," sahutku. "Kamu mau tidak ayah kasih sesuatu yang belum pernah kamu dapatkan dari suami kamu selama ini?" tanya ayah mertuaku yang membuatku penasaran. "Apakah itu ayah?" tanyaku dengan raut muka penuh rasa penasaran. "Ikuti saja ayah ya, kamu nanti pasti akan suka," ucap ayah mertuaku dengan penuh keyakinan, seraya berusaha memulai pekerjaannya. Ketika semuanya sudah pada tempatnya dengan sangat sempurna, pada saat itu aku memang spontan saja mendapatkan bukti dari ucapan ayah mertuaku itu. Karena seingatku, selama aku kerja dengan suamiku, aku belum pernah merasa yang seperti itu. Karena pada saat awalnya, apa yang dikerjakan dengan kreatif oleh ayah mertuaku itu mengalami sedikit kesulitan. Berbeda banget ketika dengan suamiku yang tidak mengalami hambatan yang seperti itu. Ya mungkin saja karena adanya beda ukuran peralatan kerja. Akibatnya dalam waktu yang relatif cepat, aku pun sudah mendapat hasil kerja kreatif untuk yang pertama kalinya. Sementara itu, ayah mertuaku belum ada tanda-tanda kalau akan menyudahinya. Untungnya ayah mertuaku tidak egois, sehingga dia memberikan waktu untukku beristirahat sejenak. Kesempatan itu aku pergunakan untuk mengatur nafsaku, dan setelah agak tenang, aku segera meminta izin pada ayah mertuaku untuk menelepon ke kantor tempat aku bekerja. Kalau hari itu aku tidak bisa masuk kerja dengan alasan bla bla bla. Karena hari itu, aku merasa begitu sayang kalau harus menyia-nyiakan kesempatan yang ada itu. Sungguh, aku tidak pernah menyangka kalau ayah mertuaku yang usianya jauh lebih tua dariku, itu ternyata jauh lebih segalanya daripada suamiku. Setelah aku selesai menghuni kantor tempat aku bekerja,
ayah mertuaku pun kembali berusaha untuk membangkitkan semangat kerjaku. Dan hal itu pun menjadi satu nilai lebih pada ayah mertuaku. Karena selama ini, kalau kerja dengan suamiku, aku tidak akan semudah itu kembali bersemangat untuk mengulangnya. Sungguh aku kagum dengan semua cara dan teori yang ayah mertuaku miliki. Untuk benar-benar memberikan padaku satu pengalaman baru yang sepertinya akan sangat sulit bagiku untuk melupakannya. Pada kesempatan yang kedua itu, ketika aku sudah memperoleh hasil kreatifnya kembali, ayah mertuaku yang masih saja belum apa-apa itu tidak lagi memberikan waktu bagiku untuk istirahat seperti yang pertama tadi. Dan disinilah lagi-lagi kelebihan ayah mertuaku itu aku acungi jempol. Hingga beberapa saat kemudian ketika ayah mertuaku berbisik padaku kalau akan menemukan hasil kreatifnya. Pada saat itu juga aku pun sudah sangat dekat, sehingga secara bersamaan ketika aku menemukannya yang ketiga kalinya dan ayah mertuaku pun menemukannya untuk yang pertama kalinya. Selanjutnya, setelah beristirahat sejenak, ayah mertuaku pun mengatakan kalau akan pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan untuk kami berdua. Aku pun dengan penuh semangat mengikutinya ke dapur untuk membantu menyiapkannya. Akan tetapi pada saat proses penyiapan itu, tiba-tiba saja ayah mertuaku mengatakan kalau begitu terpesona denganku. Sehingga tahu kami berdua pun sudah memulai pekerjaan kreatifnya kembali sebelum makanan siap tersaji. Pengalamanku hari itu bersama ayah mertua sungguh membuatku sangat bahagia sekali. Begitupun ayah mertuaku yang sudah cukup lama tidak mendapatkan lowongan pekerjaan yang seperti itu. Ayah, makasih ya, Vera bahagia banget hari ini. Ucapku seraya memberinya senyumanku yang termanis. Iya sayang, ayah juga makasih banget. Tapi ngomong-ngomong pantesan saja, suami kamu itu selama ini sayang banget sama kamu. Rupanya kamu memang punya sesuatu yang istimewa begini. Bagi-bagi terus ya sama ayah, biar ayah bisa panjang umur. Ucap ayah mertuaku dengan senyum bahagianya. Iya ayah, jangan khawatir, hihihi, sahutku. Entah berapa kali di hari itu kami terus mengulang kerjasamanya karena baru berhenti ketika sudah waktunya aku menjemput putraku yang sudah waktunya pulang. Karena hari itu aku tidak bekerja, maka aku bilang pada ayah mertuaku kalau aku saja yang menjemputnya. Putraku yang melihatku datang menjemputnya pun sempat kaget dan heran. Sehingga aku jelaskan padanya kalau hari itu kebetulan aku ada cuti dari kerja, makanya aku yang jemput. Selanjutnya kami pun langsung pulang ke rumah tanpa mampir ke rumah kakeknya atau ayah mertuaku itu. Sebenarnya inginnya hatiku, aku mampir lagi ke rumah ayah mertuaku itu. Akan tetapi aku tidak mau kalau nantinya malahan menimbulkan kecurigaan pada suamiku. Semenjak apa yang aku dapatkan dari ayah mertuaku itu, aku benar-benar menjadi selalu merindukannya. Sehingga setiap kali ada kesempatan, pasti kami berdua selalu mengulangi kerjasama pekerjaan kreatifnya. Bahkan pernah sekali waktu ketika lama tidak ada kesempatan karena sibuknya pekerjaanku. Suatu hari, ayah mertuaku memilih mengantarkan cucunya itu ke rumahku dan sekalian ingin menginap dengan alasan ke suamiku. Kalau ayah mertuaku itu kangen suasana kebersamaan. Mendapati kenekatan ayah mertuaku itu, aku sedikit was-was juga karena takutnya ayah mertuaku itu nekat dan malahan ketahuan oleh suamiku. Tapi memang kalau sudah rezeki, tak akan kemana. Karena pada saat selesai makan malam, suamiku malahan pamit untuk istirahat terlebih dulu karena seharian tadi pekerjaannya sangat menyita waktu. Sehingga suamiku malam itu begitu capek dan mengantuk. Sementara itu aku, ayah mertuaku dan putraku terlebih dulu pergi ke ruang keluarga untuk menonton TV. Tepat jam 10 malam, putraku bilang kalau sudah mengantuk dan memintaku untuk menemaninya tidur. Mendapati situasi seperti itu,
Ayah mertuaku pun memberikan sebuah kode dan aku tahu kalau kode yang diberikannya itu adalah sebuah tanda kalau sudah teramat sangat merindukanku. Walaupun sejujurnya aku juga merasakan hal yang sama. Setelah putraku tertidur dengan pulas, aku pun beranjak keluar dari kamarnya dan ternyata ayah mertuaku masih ada di depan TV. Ketika melihatku, dengan segera saja dia memberikan tanda kalau memanggilku, akan tetapi kembali aku memberikan kode padanya kalau aku akan mengecek suamiku terlebih dulu. Setelah aku lihat suamiku benar-benar pulas tidurnya, dengan segera saja aku pun melangkahkan kakiku untuk menemui ayah mertuaku yang malam itu sepertinya akan memberiku sesuatu pekerjaan yang sangat menjanjikan. Akhirnya, malam itu untuk sebuah antisipasi, kalau suamiku terbangun dan mencariku, maka kami berdua pun memutuskan untuk mengerjakannya di ruang keluarga itu. Akhirnya kerinduan kami di malam itu pun bisa sedikit terobati beberapa kali. Setelah kami rasa cukup, dengan berat hati aku pun pamit pada ayah mertuaku untuk menemani suamiku. Dengan cemberut, ayah mertuaku pun merelakanku untuk bersama suamiku. Itulah pengalaman yang aku alami dengan ayah mertuaku yang telah lama hidup sendiri tanpa seorang istri. Dan sampai saat cerita ini, aku tuliskan dan aku bagikan di channel Mbak Yayuk ini. Apa yang terjadi itu masih saja terus berlanjut. Entah sampai kapan semua itu akan berakhir. Karena semakin lama, ayah mertuaku itu semangat kerjanya malahan semakin menjadi. Ayah mertuaku pernah berkata, kalau setelah mendapatkan vitamin dariku itu, dia seperti kembali muda lagi dan hal itu memang terbukti. Untung tak dapat diraih malang, tak dapat pula ditolak. Akhirnya aku pun positif dan sepertinya itu adalah hasil ayah mertuaku. Aku pun memutuskan untuk menjaganya saja, kan ada suamiku yang akan menjadi ayahnya. Untungnya pada akhirnya, aku kembali mendapatkan keturunan seorang putri yang cantik dan mirip denganku. Sehingga semakin aman, sentosalah hubungan terbaik antara aku dengan ayah mertuaku itu. Tamat. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya. Di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.